kita akan melihat bagaimana cerita-cerita di dalam Alkitab, sama seperti ayat Alkitab katakan, tidak ada yang baru di bawah matahari, itu seperti mengulang kembali untuk menjadi contoh, menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Nah, justru itulah kita harus lebih berbahagia dengan semua pemahaman kita akan firman Tuhan, dan kita harus terus menggali itu, ya, sehingga kita lebih mengetahui kebenaran tentang kasih dan keadilan Allah. Itu harus menjadi pengalaman hidup kita berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat yang sama itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, gitu kan, sehingga orang lain juga nanti mengerti kebenaran itu melalui kehidupan kita, dan akhirnya banyak juga yang diselamatkan. Selamat datang di diskusi Sekolah Sabat, diskusi pembelajaran Alkitab yang mendalam untuk menguatkan iman kepercayaan kita kepada Tuhan. Senang sekali bisa terus menemani pemirsa sekalian di dalam pembelajaran setiap pekan akan pelajaran Sekolah Sabat kita yang sepanjang triwulan ini membahas mengenai gambaran, simbol, kiasan, cara mempelajari nubuatan Alkitab. Dan terima kasih juga bagi teman-teman yang sudah hadir di studio untuk menemani kita berdiskusi bersama. Dan tentunya senang juga kami membacakan komentar-komentar dari pemirsa sekalian yang telah menuliskan di YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat. Untuk yang pertama, boleh kami minta kesediaan dari JD untuk membacakan. Oke, yang pertama ada dari Hanosa Bonori. Shalom, Pak Pendeta, semoga semua kita dalam keadaan sehat semua. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat yang sangat memberkati. Bersyukur kita ada Tuhan yang begitu kasih kepada kita manusia yang tidaklah layak untuk dikasihi karena dosa kita. Namun, Tuhan kita begitu mengasihi sehingga Dia rela mengorbankan nyawanya untuk kita, sehingga kita dapat menerima keselamatan melalui kematian Yesus dan kebangkitannya. Amin. Yang selanjutnya ada dari Roselyn Sungah. Amin. Terima kasih penjelasan Sekolah Sabat. Melalui pelajaran ini dapat membantu saya mengajar kelas Sekolah Sabat saya dari Lahat, Datu, Sabah. Amin, terima kasih. Untuk selanjutnya, Pendeta Wilson. Baik, yang pertama dari Darman Randa Lembang. Penjelasan yang sangat hidup dan membangun. Terima kasih untuk semua narasumber. Salam dari kami Jemaat Wasior, Papua Barat. Tuhan memberkati kita semua. Salam. Ya, yang kedua dari Davy Esterly Lomban. Amin. Puji Tuhan, diskusi Sekolah Sabat yang begitu menginspirasi kehidupan kita. Terima kasih dari Jemaat Mispa Perumnas Girian Bitung, Sulawesi Utara. Amin. Yang ketiga dari Nelfert Geoffrey. Amin, amin, puji Tuhan. Terima kasih melalui perbincangan Sekolah Sabat ini membantu saya lebih memahami dan menjadi panduan saya dalam memimpin perbincangan Sekolah Sabat dari kelompok kecil SDA Church Likas Sabah. Amin, puji Tuhan. Selanjutnya Pendeta Saud. Ya, datang dari Raymond Sakul. Salam, puji Tuhan. Terima kasih tim hebat memberi pencerahan. Pelajaran yang menguatkan iman. Ada dari Saudari Linda Sihombing. Amin, terima kasih atas pencerahan yang diberikan dan sangat jelas. Terima kasih Pak Pendeta, Tuhan berkati all team dalam pelayanannya. Yang terakhir ada dari saudara kita, Maidin Lakuman. Shalom, makasih dengan diskusi Sekolah Sabat sangat membantu. Pencerahan yang luar biasa. Tuhan Yesus memberkati. Salam dari Keningau, Sabah. Amin, puji Tuhan. Terima kasih untuk teman-teman yang telah setia mengikuti diskusi Sekolah Sabat kita dan telah menuliskan di kolom komentar. Kami senang sekali untuk mendengarkan kesaksian dari teman-teman semua bagaimana program ini dapat membantu di dalam pembelajaran firman Tuhan secara khusus Sekolah Sabat, baik secara pribadi, keluarga dan juga jemaat. Dan
pada pelajaran pekan ini kita sudah masuk di pelajaran yang ke-10. Kita akan melihat bagaimana cerita-cerita di dalam Alkitab, sama seperti ayat Alkitab katakan, tidak ada yang baru di bawah matahari. Itu seperti mengulang kembali untuk menjadi contoh, menjadi peringatan, menjadi pelajaran bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Di sepanjang pekan ini kita akan mempelajari, menelusuri sejumlah cerita yang akan berbicara mengenai peristiwa-peristiwa akhir zaman seperti kedatangan kedua, penghakiman, dan juga krisis terakhir. Akhir dunia, banyak yang telah meramalkannya. Berbagai buku, artikel, video, website didedikasikan untuk nubuatan membuat banyak prediksi, termasuk penetapan tanggal tentang peristiwa-peristiwa akhir. Namun dalam setiap kasus, prediksi-prediksi itu tidak menjadi kenyataan. Lalu apa cara terbaik untuk menafsirkan nubuatan Alkitab? Elemen kunci dalam memahami nubuatan akhir zaman ini adalah Daniel 2, yang tidak hanya berisi garis besar sejarah nubuatan, tetapi kunci penafsiran untuk membuka maknanya juga. Daniel 2 menggambarkan 4 kerajaan dunia, Babel, Media Persia, Yunani, dan Roma, bergerak dalam suatu urutan tak terputus sepanjang sejarah, sampai setelah kedatangan Yesus yang kedua kali, Tuhan mendirikan kerajaannya yang kekal. Dengan perspektif sejarah sebagai landasan untuk memahami nubuatan, kita akan mempelajari simbol, gambaran, kiasan, cara menafsirkan nubuatan Alkitab yang membuka kebenaran nubuatan dan peristiwa-peristiwa akhir dunia. Pelajaran ke-10 dengan judul Kepada Siapa Akhir Telah Datang. Ayat hafalannya terdapat di dalam 1 Korintus 10 ayat 11 dan 12. Semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup pada waktu di mana zaman akhir telah tiba. Sebab itu, siapa yang menyangka bahwa ia teguh berdiri, hati-hatilah supaya ia jangan jatuh. Kita akan mulai diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Jedi. Kita sama-sama berdoa. Bapa kami yang ada di dalam kerajaan surga, terima kasih kesempatan yang Kau berikan kepada kami, di mana kami boleh lagi belajar mengenai firman Tuhan, terutama apa yang akan terjadi di akhir zaman ini. Bapa di surga, kami berdoa, kiranya Tuhan boleh berada bersama-sama dengan kami, Roh Kudus-Mu Engkau boleh curahkan kepada kami, sehingga apa yang kami diskusikan ini benar-benar bisa menjadi penguat iman kami. Terlebih lagi kami boleh mengenal siapa Tuhan yang kami sembah dengan lebih lagi. Bapa di surga, beradalah bersama-sama dengan kami memohon hanya di dalam nama Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Amin. Terima kasih. Kalau tadi kita sudah baca ayat hafalannya dan kita tahu secara konteks ini adalah apa yang terjadi kepada bangsa Israel, itu sebagai contoh dan dituliskan untuk menjadi peringatan bagi kita yang hidup di mana zaman akhir telah tiba. Kalau bagi teman-teman mungkin sharing dulu sedikit nih, adakah hal tentang bangsa Israel yang bisa menjadi contoh pelajaran atau peringatan bagi diri kita pribadi? Dari JD dulu. Kalau aku pada saat pelajaran untuk aku pribadi itu pada saat bangsa Israel sudah terakhir mau masuk ke tanah Kanaan, menyeberangi sungai Yordan. Kalau misalnya pelajarannya kalau di laut yang sebelumnya, Tebrau itu mereka harus terbuka dulu lautnya, baru mereka berjalan. Tapi yang uniknya di sini adalah buat aku secara pribadi, mereka harus melangkahkan kaki dulu, baru sungai itu terbelah. Jadi
di situ mengingatkan kembali lagi untuk aku secara pribadi, ada di dalam 2 Korintus 5 ayat yang ke-7, sebab kami ini adalah hidup berdasarkan iman, bukan berdasarkan apa yang kelihatan. Jadi Amin. kaki itu harus melangkah dulu, baru jalannya terbuka. Amin. Oke, kalau dari Pendeta Wilson apa? Mungkin satu kisah yang bagi saya menarik adalah di dalam Bilangan 16. Ini adalah kisah mengenai pemberontakan daripada Korah, Datan, dan Abiram gitu ya. Jadi menarik juga melihat bagaimana alasannya itu paling menarik adalah bahwa orang-orang yang datang kepada Musa lalu bilang, semua orang ini kan orang-orang baik. Buat apa lagi ada pemimpin? Nah, ini ternyata Tuhan menegur hal itu kan. Lalu di Bilangan 17 akhirnya dibuatlah bukan pemilu ya, tapi semua suruh ngumpulin tongkat, baru tongkat Harun lah yang bertunas. Kalau menurut saya itu menarik. Kenapa? Karena kadang-kadang kita ketika kita merasa kita adalah orang baik, orang yang dipimpin Tuhan, kita tidak mau ada orang lain memimpin kita. Nah, tapi bagi bangsa Israel, ya enggak, Tuhan memimpin, tapi kadang-kadang Tuhan memimpin melalui orang-orang. Nah, jadi jangan alergi juga terhadap pemimpin manusia ya. Oke, good point ini ya. Kalau dari Pendeta Saud apa, Pendeta? Ya, semuanya ini telah menimpa mereka sebagai contoh, ya, dituliskan menjadi peringatan bagi kita. Jadi peringatan bagi kita secara pribadi ya. Apa sih yang menimpa bangsa Israel? Penghukuman Tuhan kan, ketika mereka berontak kepada Tuhan, dan ini nanti menjadi pelajaran bagaimana kita menghadapi penghakiman Tuhan. Kan begitu ya, supaya tidak menimpa seperti apa yang menimpa mereka. Nah, kalau yang saya lihat secara utuh gitu ya, bagaimana lingkungan Mesir sudah membentuk bangsa Israel ini ya sedemikian rupa, karena mereka kan sekitar 430 tahun ya ada di Mesir. Jadi selera makan mereka itu memang sudah makan Mesir lah ya. Kemudian karakter mereka yang keras karena mereka itu budak kan, pekerja keras gitu. Jadi Tuhan mau selamatkan mereka, mau ubahkan mereka gitu. Nah, tapi kemudian itulah yang terjadi ya. Ketika mereka sudah terbentuk polanya, Tuhan mau proses ya di padang gurun, diberikan hukum-hukum petunjuk. Kalau mereka hidup berdasarkan itu akan diberkati dan seterusnya sampai tiba di Kanaan, mempersiapkan mereka juga nanti hidup di Kanaan dengan satu hukum yang sudah mereka peragakan di Mesir gitu ya. Di perjalanan di padang gurun. Tapi kemudian setelah mereka tiba di Kanaan, apa yang terjadi? Ya. Atau sebelum mereka tiba di Kanaan, masih di padang gurun saja, selera mereka itu, mereka bilang, wah kami mau makan daging. Ingat lagi Mesir. Lebih baik kami mati di Mesir, yang penting makan daging. Ini jadi mendasar gitu ya. Karena nanti akan disinggung masalah makan dan minum. Betul. Ini kenapa jadi menarik bagi saya, karena saya lihat secara utuh pelajaran kita. Jadi kemudian tentang penyembahan berhala. Itulah kan dosa mereka itu ya, penyembahan berhala. Nah, penyembahan berhala itu selalu berhubungan dengan pemuasan diri atau hawa nafsu. Sedangkan penyembahan kepada Tuhan itu adalah pengendalian diri, mematikan diri gitu loh, mengabdi kepada Tuhan. Sedangkan berhala itu adalah pemuasan hawa nafsu diri. Makanya tidak heran setiap penyembahan berhala model zaman dulu itu adalah akan ada bagian dari ritual itu seks bebas gitu. Nah, dan pernikahan yang menyeleweng itu sama dengan perzinahan bagi Tuhan, zina rohani gitu. Jadi berhala dengan istri-istri lain sama itu, paralel gitu. Nah, jadi dua hal ini menjadi pola di Mesir dan ini sulit sekali dikendalikan gitu. Walaupun seandainya mereka mengikuti hukum itu, mereka akan bisa. Tapi begitu tiba di Kanaan, balik lagi ke pola itu, penyembahan berhala, pelanggaran hukum. Nah, apa pelajarannya menjadi peringatan? Kita harus menjaga kita di lingkungan yang benar. Kalau enggak, kita akan terseret. Makanya dikatakan, barang siapa yang merasa diri Teguh berdiri. menyangka teguh berdiri, hati-hati pada yang jatuh. Ya. Kita harus tetap melihat lingkungan yang baik. Mungkin agak panjang sedikit, tapi gini. Ini khususnya orang-orang muda gitu ya. Jangan merasa hebat, saya bisa kok. Gitu. Lalu masuk ke lingkungan yang berpotensi membawa kita keluar dari kebenaran.
Tapi biarlah kita tetap di dalam lingkungan yang benar, lalu kita bawa orang ke dalam. Jadi jangan sampai kita yang keluar gitu ya. Nah, kira-kira itu peringatan bagi saya ya. Oke, baik, terima kasih Pak Pendeta. Luar biasa, karena ketika kita mempelajari sekolah sahabat kita, tadi kita melihat seperti yang Pendeta katakan, ada nih peringatan-peringatan tentang akhir zaman yang ternyata berhubungan juga dengan cerita-cerita di Perjanjian Lama. Tapi pelajaran kita di hari Minggu dibuka dengan Wahyu 6. Dan di Wahyu 6 ini, walaupun secara spesifik sekolah sahabat kita merujuk kepada materai yang ke-6 dan selanjutnya, tapi mungkin boleh dari Pendeta Wilson untuk menjelaskan secara singkat latar belakang dari Wahyu 6 ini. Ya, mungkin kalau secara paling singkat-singkatnya adalah kan Wahyu ini adalah penglihatan daripada Yohanes, ya kan? Jadi dimulai dengan bagaimana pada hari Tuhan dia mendapatkan penglihatan, lalu kemudian adalah 7 jemaat, ya kan? Ada yang berjalan di antara 7 kaki dia, lalu kemudian setelah itu Yohanes dibawa kepada ruang tahta Allah. Ini di Wahyu 4. Lalu di ruang tahta itu melihat 4 binatang, 24 tua-tua, lalu penyembahan suci-suci. Lalu kemudian di Wahyu 5 muncullah satu pemandangan di mana ada buku yang sepertinya buku ini penting, ya kan? Tapi nggak ada yang bisa buka. Siapa yang bisa buka? Oh, makanya dia bersedih lah, apa segala. Lalu kemudian dia bilang, jangan khawatir. Anak domba Allah yang sudah tersembelih dari sejak sebelum dia dijadikan, dialah layak untuk membukanya. Ketika itu masuklah ke dalam Wahyu pasal 6 dan dibukalah 7 meterai ini. Yang meterai pertama, kedua, ketiga. Lalu kemudian kalau di dalam 7 meterai ini kita lihat bahwa meterai pertama kan 1-4 itu adalah 4 kuda, ya kan? Jadi kalau dibilang kalau di sekuler, ya, film-film Hollywood itu The Horsemen of the Apocalypse, atau 4 penunggang kuda apokalips ini, kiamat, 4 penunggang kuda di hari kiamat. Nah, inilah maksudnya dari sini. Yang pertama kuda putih, lalu kuda merah, kuda hitam, lalu kuda pucat hijau ke kuning-kuningan. Nah, itu meterai 1, 2, 3, 4. Lalu yang kelima apa ya? Yang kelima itu jiwa-jiwa yang mengeluh di bawah altar. Lalu yang keenam itu tentang bagaimana ada gempa bumi, bagaimana ini yang keenam yang fokus kita kan, bagaimana ada gempa bumi, lalu kemudian bulan menjadi darah, matahari gelap, bintang-bintang berguguran, lalu kemudian ada break sedikit, meterai ketujuhnya nanti di Wahyu pasal 8. Ketika ada keheningan di surga yang katanya itu adalah kedatangan Yesus. Jadi kenapa surga hening? Karena seluruh surga lagi datang. Surganya lagi datang ke bumi, makanya hening selama setengah jam. Itu katanya bolak-baliknya setengah jam, lalu kemudian kalau 1 hari atau 1000 tahun dihitung, berarti kalau setengah jam kira-kira 1 minggu, itulah dia bolak-balik 1 minggu. Seperti itulah kira-kira konteksnya di dalam Wahyu pasal 6 ini. Pendeta Saud ada tambahan? Iya, boleh saya tambahkan ya. Ini menarik memang, di kitab Wahyu kita akan banyak ketemu dengan angka 7 gitu ya. Ada 7 materai, ada 7 jemaat, ada 7 sangkakala, ada 7 malapetaka, ya, dan seterusnya. Jangan lupa bahwa 7 materai dalam kitab Wahyu 6-8 itu sejajar dengan 7 jemaat di Wahyu 2-3. Kenapa saya katakan sejajar? Jadi 7 jemaat itu menggambarkan suasana jemaat yang berjuang menuju kemenangan ya, sejak zaman Yesus Kristus sampai akhir zaman. Jadi itu adalah situasi dalam jemaat. Nah, sedangkan 7 materai itu menerangkan situasi di luar jemaat, ya, keadaan di luar jemaat gitu. Situasi yang mereka harus hadapi dalam dunia yang penuh dengan tantangan dan krisis, begitu. Jadi ada situasi di dalam jemaat itu sendiri. Itulah 7 jemaat itu ya. Efesus itu kan gambaran suasana pengalaman rohani mereka itu gitu ya. Nah, kalau kita lihat secara sekilas materi yang pertama itu kan kuda putih ya. Nah, itu sejajar dengan jemaat Efesus. Coba nanti kita lihat di jemaat Efesus bagaimana ciri-cirinya di situ. Mereka sangat tegas ya dengan pengajaran Yesus mula-mula. Artinya keadaan gereja yang sangat suci, murni gitu. Nah, itulah gambaran kuda putih ya, jemaat Efesus. Kemudian di materai yang kedua di ayat 3 dan 4 Wahyu 6 itu kuda merah padam. Itulah jemaat Smyrna ya. Gambaran gereja yang sudah ternoda dengan
ajaran-ajaran palsu gitu ya, penyusup-penyusup gitu, sehingga mulai terpecah-pecah ini gereja. Dan ini gambaran ini akan terjadi di jemaat kita ini. Makanya pelajaran ini menjadi gambaran di akhir zaman gitu. Ini luar biasa ya. Jadi Alkitab itu selalu up to date gitu dengan perjalanan kita di setiap zaman. Nah, kuda merah padam itu Smyrna. Bagaimana kemudian gereja ini sudah ternoda gitu ya. Lalu Pergamus atau kuda hitam itu di materai yang ketiga, Wahyu 5:6, itu bagaimana gereja ini sudah murtad gitu. Lalu dilanjutkan nanti materai yang keempat, itu kuda pucat ya, kuning hijau. Itu adalah gambaran jemaat Tiatira, terjadi kegelapan rohani. Kan begitu ya. Nah, lalu materai yang kelima, jiwa-jiwa yang para martir yang berseru. Ya. Itu gambaran jemaat Sardis. Itulah gambaran zaman reformasi. Bagaimana teriakan-teriakan itu kan, kebenaran-kebenaran itu. Lalu kemudian di materai yang ke-6, ya, Wahyu 12 6 ayat 12 sampai 17 itu gempa bumi yang dahsyat. Nah, itu kalau di dalam 7 jemaat itu Philadelphia, di mana akan terjadi guncangan atau penampian, ya. Secara alam memang benar-benar terjadi gempa bumi, ya, dari luar, tapi di dalam gereja juga akan terjadi ya, pengguncangan gitu ya. Nah, lalu yang terakhir 7 sangkakala ini nih. Di materai yang ke-7 di Wahyu 8 tadi pendeta katakan ada jedahnya gitu. Ketika materai yang ke-7 dibuka, disitulah ada 7 sangkakala. Nah, ini 7 sangkakala ini sejajar dengan 7 malapetaka. Jadi setiap sangkakala itu 1 malapetaka. Dan ini adalah peristiwa menjelang kedatangan Yesus yang kedua kali. Jadi sesaat sebelum Yesus datang kedua kali, inilah peristiwa-peristiwa yang akan terjadi. Ya, ada 7 malapetaka yang kita hadapi. Luar biasa. Amin. Terima kasih pendeta. Dan kalau kita lihat di dalam materai yang ke-6, di situ dijelaskan mengenai reaksi ya dari orang-orang yang melihat tanda itu. Jadi boleh jelaskan? Kita baca di dalam Wahyu 6 ayat 15 sampai yang ke-16 ya. Dari ayat 12. Lalu aku melihat ketika anak domba itu membuka materai yang ke-6, terjadilah gempa bumi yang dahsyat dan matahari menjadi hitam bagaikan karung dari bulu binatang dan bulan menjadi merah seluruhnya bagaikan darah. Bintang-bintang di langit berjatuhan ke atas bumi bagaikan pohon ara menggugurkan buah-buahnya yang mentah. Apabila ia diguncang angin yang kencang. Langit pun menyusut bagaikan gulungan kitab yang digulung dan tergeserlah gunung-gunung dan pulau-pulau dari tempatnya. Yang ke-15, raja-raja di bumi dan pembesar-pembesar serta perwira-perwira dan orang-orang kaya serta orang-orang berkuasa dan semua budak serta orang merdeka bersembunyi ke dalam gua-gua dan celah-celah batu karang di gunung. Mereka berkata kepada gunung-gunung dan kepada batu-batu karang itu, runtuhlah menimpa kami dan sembunyikanlah kami dari Dia yang duduk di atas tahta dan dari murka anak domba itu. Jadi kalau dari ayat ini kayaknya semua pasti ketakutannya. Mau itu mungkin hanya orang benar yang memang benar-benar merindukan kedatangan Yesus yang akan bilang haleluya gitu. Tapi kalau yang orang-orang yang ya itu tadi dibilang perwira-perwira, pembesar semuanya itu mereka berlari bersembunyi ke gua-gua dan celah batu di karang gunung. Oke, dan menarik bahwa di situ orang-orang itu nggak lagi mempertanyakan kayak kenapa ini terjadi atau kenapa ini menimpa saya, tetapi bahkan sampai istilahnya kalau bisa kita katakan berdoa supaya itu runtuh menimpa mereka, menyembunyikan mereka terhadap Dia yang duduk di atas tahta dan terhadap murka anak domba itu. Dari pendeta Wilson? Ya mungkin kalau kita melihat sebenarnya kalau orang-orang ini yang ketakutan, mereka ketakutan terhadap apa? Terhadap sesuatu kan. Jadi kan seringkali orang itu ketika sesuatu terjadi, ya mereka takut terhadap kejadiannya. Oh, ini api datang, ada gempa bumi. Tapi sepertinya mereka menyadari, kalau paling tidak di dalam hal ini, bahwa semuanya ini menuju kepada suatu kejadian yang lain. Atau disebabkan karena satu kejadian yang lain. Jadi mungkin kalau
di film-film Hollywoodnya, ini bukannya kita harus nonton film Hollywood ya, tapi kan kalau di apalah film superhero kan tiba-tiba wah sebelum bos besarnya datang kan pasti kan ada dulu yang datang apalah dikirim iya. mau pasukan-pasukannya lah, terus kemudian planet buminya lah diporak-porandakan dulu, baru coba jeng keluar bos besarnya. Ini jadi dalam hal ini sepertinya orang-orang itu tidak memahami hal-hal yang terjadi ini sebagai sebuah kejadian fenomena alam biasa. Tapi karena memang menuju kepada sesuatu, makanya sembunyikanlah kami daripada dia nih. Ini belum yang paling buruknya nih. Paling buruknya nih kalau dianya datang. Ini pagi seperti yang tadi jadi bilang, bagi orang-orang yang tidak menerima kabaran ini ya. Jadi di satu sisi kita melihatnya bahwa ada sesuatu yang baik dalam arti terlepas daripada apakah orang-orang dunia ini menerima atau tidak, paling tidak mereka mengetahui bahwa di hari terakhir pasti akan ada masalah, dan setelah masalah ini datang akan muncullah sang penyebab masalah dalam tanda kutip ya. Ya kalau kita sebagai orang yang percaya, dia bukan penyebab masalah, tapi memang karena dia datang masalah muncul, tapi setelah itu masalah selesai. Jadi ya nggak apa-apa ada masalah, tapi setelah itu pokoknya selesai. Tapi kan kalau bagi orang lain dia datang, karena dia datang makanya masalah itu jadi ada kan. Nah ini mungkin akan nyambung dengan pembahasan ketika nanti di selanjutnya di Matius 24 mengenai satu diangkat dan satu ditinggalkan gitu kan. Yang diangkat senang, yang ditinggalkan ya nggak senang gitu kan. Maksudnya akan masuk ke arah sana. Tapi saya melihatnya bahwa memang pekabaran mengenai kedatangan Allah, kedatangan yang ilahi itu apapun, apakah di semua legenda, bukan semua legenda ya, di semua agama itu kan ada, di Kristenan ada, di Islam ada, di Hindu juga ada, bahwa nanti akan ada dewa yang selama ini tertidur tapi akan terbangun gitu kan. Pokoknya yang seperti itu sepertinya menyiratkan bahwa di zaman akhir ini akan ada suatu kejadian. Dan kalau orang tidak peduli, bohongan itu, saya sudah pernah tidak bohongan, tidak mau peduli, tapi ketika pas di akhirnya terjadi sesuatu, akhirnya mereka sadar, ini loh yang dibilangin dari dulu loh. Terserah nanti mereka akan menuju kepada wahyu, atau mereka menuju kepada legenda ataupun nubuatan dari kitab-kitab suci yang lain, tapi mereka menyadari bahwa inilah akhir daripada sesuatu. Itu kira-kira. Ya, dan ini juga menjadi pelajaran bagi kita ya. Jangan sampai kita menjadi seperti yang dituliskan Alkitab, pengejek-pengejek. Masih lama kok, nggak datang-datang kok, ini udah dikasih tahu dari zaman kakek nenek saya, katanya Yesus sudah mau datang gitu, tapi sampai sekarang kayaknya masih aman-aman aja gitu. Jangan sampai kita menjadi apa yang dituliskan Alkitab di Wahyu 6 ayat 15 tadi ya, yang berseru kepada gunung-gunung batu, runtuhlah dan sembunyikanlah kami. Tapi kita harus jadi orang-orang yang menunggu dengan setia dan dengan sukacita akan kedatangannya. Teman-teman jangan kemana-mana, kita lanjutkan setelah yang satu ini. Matius 24 ayat 37 sampai 44, nasihat supaya berjaga-jaga. Di sini dikatakan mengenai demikian pula pada halnya kelak pada kedatangan Anak Manusia. Lalu disebutkan juga di ayat yang ke-38 sampai kepada hari Nuh masuk ke dalam bahtera. Jadi kita akan mempelajari hubungan antara cerita Nuh dengan kedatangan Anak Manusia. Apa yang bisa kita pelajari, Jadi? Kalau di dalam ayat yang disebutkan dari Matius 24 ayat 37 sampai 44 ini, kalau aku ngambil pelajarannya adalah sebagaimana di zaman Nuh itu ada dibilang makan dan minum, lalu habis itu kawin dan mengawinkan, sampai pada hari Nuh masuk ke dalam bahtera, atau sampai air atau banjir itu datang gitu ya, air bah itu datang. Nah, pelajarannya adalah itu akan terjadi lagi kan di zaman kita sekarang, di akhir zaman ini, sampai nanti sebelum Yesus datang kedua kali. Makan dan minum padahal sebenarnya kan bukan sesuatu hal yang
ya itu Tuhan izinkan kok kita makan, kita minum gitu kan. Tuhan kasih makanan juga, kasih minum juga, menyediakan kita makan dan minum. Lalu kawin dan mengawin kan Tuhan juga yang suruh gitu kan. Tapi apa yang menjadi masalah di sini adalah kalau baca dari keterangan-keterangan yang lain, dari buku-buku yang lain juga dikatakan bahwa ternyata pada saat di zaman Nuh itu mereka tidak ada namanya apa bilangnya, temperance atau bahasa Indonesianya pengendalian diri, pertarakan gitu. Jadi ketika mereka mau makan ya mereka makan apa saja yang mereka mau, minum apa saja yang mereka mau. Maksudnya apa sih Tuhan kenapa? Maksudnya apa jadi masalahnya di situ? Karena tidak ada pengendalian diri itu, maka dari itu merupakan Tuhan sudah ciptakan kita baik adanya, dan ini adalah bait suci Tuhan, tubuh ini. Tapi ketika kita memang makan dengan tidak ada pengendalian diri, semaunya saja, itu bisa katanya itu melawan hukum kesehatan. Jadi kita akan lebih lagi, pikiran kita ini bisa berkabut. Maksudnya berkabut tuh kayak kita tidak lagi bisa mencerna hal-hal yang rohani, kita tidak lagi suka dengan hal-hal yang mau menjurus kepada kerohanian, dan akhirnya ya udah, kalau kita udah nggak suka seperti itu, kita akan mengabaikan semua apa yang Tuhan katakan. Sama seperti orang-orang pada zaman Nuh, mereka juga makan semaunya, minum semaunya, kawin dan mengawinkan, dan bahkan kalau kawin dan mengawinkannya tidak sesuai dengan hukumnya Tuhan gitu kan. Mungkin yang Tuhan sudah ciptakan laki-laki dan perempuan ini tidak seperti itu. Jadi itu yang benar-benar mengaburkan kita punya pikiran, yang sampai akhirnya Nuh berkhotbah 120 tahun itu berlalu begitu aja bagi mereka. Dan itu kita melihat kenyataan itu sekarang juga gitu sekarang ya. Banyak terjadi. Makan, minum, kawin, mengawinkan yang tidak sesuai dengan kehendak Tuhan. Pendeta Saud. Oke, menarik tadi yang sudah dijelaskan Saudari Jidy ya, bahwa kata makan dan minum itu lebih kepada pemuasan selera ya. Jadi apa saja. Nah, termasuk dengan kawin dan mengawinkan. Dari segi kata ini kalau kita lihat sebenarnya kawin apa salahnya, mengawinkan anak juga apa masalahnya. Tapi kalau kita lihat dari bahasa aslinya itu gamisko ya, gamisko itu ya kawin terserah aja gitu. Jadi dengan sesuka hati. Nah, tidak ada lagi aturan. Jadi aturan pernikahan itu sudah tidak ada lagi tuh, seperti yang di Taman Eden gitu. Prinsip makanan sehat pun sudah tidak ada lagi. Ya, jadi sudah hawa nafsu yang mengendalikan. Sementara orang yang mengikut Tuhan itu penuh dengan disiplin. Ya, jadi kita memang harus terbiasa dengan melatih diri soal makanan. Ya, pertarakan itu perlu, memilih makanan-makanan sehat itu penting. Karena makanan itu akan membentuk kita. Anda adalah apa yang Anda makan. Kan begitu ya. Nah, jadi kalau mau tubuh kita sehat sebagai bait suci Tuhan, ya harus makan makanan sehat dong. Masuk, jagalah itu, disiplinlah dalam hal itu. Nah, demikian juga dalam hal pernikahan. Akhir-akhir ini kan, ya umat-umat Tuhan juga sudah sangat rusak dalam hal pernikahan gitu ya. Sudah begitu mudahnya dengan perceraian, ya, lalu menikah lagi. Ya, saya sangat tegas dalam hal itu. Ya, tidak ada pernikahan kedua kecuali pasangan yang pertama meninggal salah satu. Itu selalu saya ajarkan itu di jemaat. Ya, dan saya tidak akan pernah mau memberkati orang yang menikah karena cerai. Cerai hidup ya. Terlepas siapapun itu yang salah. Ya, harus ada yang mati salah satu baru boleh menikah. Makanya jangan pernah bercerai. Ya. Ya. Sekali menikah jangan pernah bercerai. Nah, mereka ini tidak ada lagi memikirkan hal itu, bebas saja, suka-suka aja. Dan itu ciri-ciri orang yang akan binasa. Nah, kalau kita mau ciri orang yang mau diselamatkan, ya disiplinlah dalam hal makanan. Apa yang dimakan, kapan makan, coba bertaraf. Ya. Demikian juga dalam hal pernikahan, setialah dengan pasangan. Gitu ya. Jagalah kekudusan. Kalau memang kita mau menjadi bagian dari
keluarga Nuh yang akan diselamatkan begitu. Amin. Dan kita membayangkan kalau di cerita itu kayak sekilas aja gitu ya, karena kita membacanya cepat ceritanya. Iya. Padahal Satu ayat 120 tahun. Umur kita aja mungkin nggak sampai segitu gitu. 120 tahun selama itu Nuh berkhotbah, selama itu Nuh mengajak orang yang makan dan minum, kawin dan mengawinkan, tapi pada akhirnya hanya dia dan Nuh dan keluarganya yang selamat. Jadi tadi sudah dikatakan oleh pendeta, jangan sampai ya kita berada di orang-orang yang di luar bahtera, tetapi kita menjadi orang-orang yang ada di dalam bahtera. Nah, sebelum satu ayat dari perikop ini, kita menemukan satu ayat yang bagi saya secara pribadi bertanya-tanya ya. Tetapi tentang hari dan saat itu tidak seorang pun yang tahu, malaikat-malaikat di sorga tidak, dan anak pun tidak, hanya Bapa sendiri. Ini bagaimana kita dapat menjelaskan ayat ini, pendeta? Jadi ada dua cara menjelaskan ataupun dua interpretasi bagi para ahli Alkitab ya. Saya kan hanya mengutip mereka atau belajar dari mereka. Mereka mengatakan yang pertama adalah bahwa pada saat Yesus itu kan mengatakan bahwa dia belum dimuliakan. Ya kan, Yesus dimuliakan adalah ketika dia sudah melalui Getsemani, melalui Gabata, dan melalui Golgota. Ini 3G ini kan. Gabata ini yang tangga di Pilatus itulah yang tadi pengen. Jadi ketika dia mengalami semua itu, akhirnya disalibkan, mati dan bangkit, barulah dia diberikan semua kekuasaan. Jadi memang sebelumnya dia nggak tahu. Ada yang bilang gitu kan. Jadi sebagai manusia, yang Yesus yang 100% manusia, 100%. Dia tidak tahu atau tidak diberikan privilege pengetahuan akan hal itu. Nanti setelah dia dibangkitkan, setelah dimuliakan, barulah Yesus katakan segala kuasa sudah diberikan kepada aku dan aku berikan kepada kamu supaya kamu ini, karena kamu sudah tahu kamu waktunya. Kira-kira seperti itulah. Jadi itu. Tapi ada juga yang mengatakan bahwa taunya ini bukanlah tahu deskriptif, tetapi tahu yang katanya tidaklah bagi anak untuk memberitahu. Karena siapa yang akan memberitahu? Ya nanti Bapa sendiri yang akan memberitahu. Jadi maksudnya bukannya dia nggak tahu, tapi bukan peran Yesus pada saat itu untuk mewartakan, untuk istilahnya mengungkapkan. Ya sama lah kan kayak kalau ada meeting kan, ya semua yang hadir di meeting tahu apa keputusan hasil meetingnya. Lalu kemudian mungkin ada yang keluar terus apalah siap-siap ini. Nanti tanya ini, oh nanti tunggu dulu nanti Pak Presdir yang akan jawab gitu. Nah mungkin seperti itu, ada interpretasi seperti itu. Nah namun apapun interpretasi yang kita sampaikan adalah setelah Yesus mati dan bangkit, diberikanlah mandat bagi kita untuk mengabarkan bahwa itu akan datang. Ya kan, bahwa sama seperti pertanyaan diskusi kita sebelumnya mengenai Nuh dan Lot juga ya. Kalau kita mau mundur sedikit kan, mereka ini orang-orang yang harusnya tahu bahwa ada sesuatu yang akan terjadi, tapi hidup seperti ya udahlah, besok akan selalu ada, besok itu akan sama seperti kemarin. Jadi bukanlah semata-mata dalam arti yang berfoya-foyanya, yang benar-benar mabuk-mabukan pesta poranya, enggak, tapi bisa juga dalam arti yang normal dan baik. Ya udahlah, bangun kerja, cari makan, ini itu berencana ke depan, tidur, tapi tidak memahami bahwa ada waktu. Ada waktu akan zaman akhir ini. Nah, itu yang menjadi poin daripada Yesus ini. Oke. Jadi itu sudah jelas ya bagaimana walaupun kita melihat ada dua interpretasi dari para ahli Alkitab, tapi yang pasti bagi kita adalah kita diberikan mandat untuk mewartakan bahwa Yesus akan datang gitu, bahwa ada penghakiman, bahwa ada harapan, dan itu kita bisa lihat juga di dalam kitab Wahyu. Nah, ayat yang lainnya ini ada yang menarik juga di ayat yang ke 40. Pada waktu itu kalau ada dua orang di ladang, yang seorang akan dibawa dan yang lain akan ditinggalkan. Ada interpretasi atau ada pengajaran itu adalah secret rapture, itu apa ya? Pengangkatan rahasia gitu. Jadi tiba-tiba sama seperti gambaran ini ya, tiba-tiba ada yang hilang, tiba-tiba sudah di surga. Contohnya seperti itu gitu gambarannya. Apakah ini yang diajarkan oleh Alkitab terutama dalam ayat ini, Pendeta Sal? Iya. Ya, terima kasih. Apa sih pengangkatan rahasia itu?
Jadi mereka yang percaya doktrin atau pengajaran tentang pengangkatan rahasia adalah sesaat sebelum krisis, ya, akhir zaman itu, bahwa mereka yang setia, yang benar hidupnya gitu akan diangkat, gitu kan. Sehingga pada masa kesusahan itu mereka tidak mengalami, hanya orang-orang jahat ini yang akan mengalami. Nah, itulah pemahaman mereka. Padahal kalau kita lihat, jadi gini nih, cara menafsirkan Alkitab tidak boleh berdiri sendiri. Ya. Kebenaran Alkitab itu utuh, harus saling mendukung gitu. Jadi tidak boleh bertentangan dengan perikop yang lain. Nah, untuk membantah pengajaran pengangkatan rahasia ini, coba kita buka di 1 Tesalonika 4 ya, ayat 16 sampai 17. Ya. Mungkin ada yang bisa membacakan 1 Tesalonika 4 ayat 16-17. Sebab pada waktu tanda diberi, yaitu pada waktu penghulu malaikat berseru dan sangkakala Allah berbunyi, maka Tuhan sendiri akan turun dari sorga dan mereka yang mati dalam Kristus akan lebih dahulu bangkit. Sesudah itu kita yang hidup, yang masih tinggal, akan diangkat bersama-sama dengan mereka dalam awan menyongsong Tuhan di angkasa. Demikianlah kita akan selama-lamanya bersama-sama dengan Tuhan. Iya, jadi enggak ada rahasia gitu. Tapi semua akan diangkat, baik yang mati pada waktu kedatangan Yesus kedua kali, yang mati dibangkitkan, kemudian yang hidup diubahkan. Nah, ini kan setelah melalui masa krisis nih, ya. Peristiwa-peristiwa akhir zaman itu, kesusahan-kesusahan besar itu. Berarti mereka melewati itu, orang benar ada di dalam situ. Gitu. Nah, jadi kemudian ya, ayat yang paling jelas untuk menentang itu, nggak ada rahasia. Karena setiap mata akan melihat gitu kedatangan itu di Wahyu 1 ayat 7. Ya, betul. Di Wahyu 1 ayat 7, mungkin boleh kita baca juga ini supaya lebih jelas. Jadi kalaupun ada ayat lain yang mengatakan kedatangan Yesus itu seperti pencuri, nah inilah ayat pendukung yang mereka gunakan untuk rahasia itu. Pencuri kan nggak ketahuan tuh diam-diam. Nah, itu bukan soal teknis kedatangan, tapi itu soal waktu. Pencuri tidak pernah kasih tahu kapan dia datang, begitu. Nah, demikian juga dengan yang satu di ladang, dua di ladang, satu diangkat. Ini masalah siapa yang siap, itu yang akan diangkat. Jadi bukan teknisnya itu yang dibicarakan di situ. Nah, jadi kita harus lihat konteks-konteks itu. Coba dibaca lagi ayat yang tadi saya sebutkan. Wahyu 1 ayat 7. Lihatlah, ia datang dengan awan-awan dan setiap mata akan melihat dia. Juga mereka yang telah menikam dia. Dan semua bangsa di bumi akan meratapi dia. Ya, amin. Nah, apa yang rahasia? Semua melihat ya. Oke. Seperti itu. Pendeta, ada tambahan? Mungkin ya supaya kelihatannya konsisten, bahkan di dalam Matius pasal 4 ayat 27-nya juga dikatakan bahwa seperti kilat menyambar dari timur ke barat. Jadi maksudnya itu bukan sesuatu yang rahasia. Dan kemudian tambahannya adalah kalau dia rahasia berarti asumsinya yang ditinggalkan adalah hidup dan melanjutkan kehidupan kan, tapi enggak. Di dalam kisah Nuh yang menjadi model dikatakan yang diangkat, yang dibawa ya hidup, yang ditinggalkan ya, mungkin masih hidup selama beberapa hari ya sampai akhirnya. Tapi kan tidak, maksudnya nggak melanjutkan kehidupan, tapi ya yang satu diangkat selamat, yang ditinggalkan ya binasa mati, bukan melanjutkan kehidupan. Jadi itu sih konsisten terhadap bahkan di Matius 24-nya saja. Gitu. Oke, terima kasih pendeta. Nah, kita harus bergerak cepat ini karena kita masih punya satu cerita lain yang dimana kalau dalam pelajaran sekolah sahabat kita selain dari air bah, ini juga memberikan cerita mengenai Sodom dan Gomora. Dan kita semua tahu ceritanya seperti apa yang bisa kita pelajari dari cerita ini. Jadi, Sodom dan Gomora. Kalau aku mendapatkan pelajarannya adalah ternyata bukan cuma kita ya. Kalau kita mau mengenal Kristus ada 2 baptisan kan. Yang pertama baptisan lewat air, yang kedua baptisan lewat api atau roh gitu kan. Ternyata bumi kita juga karena kan Sodom dan Gomora ini melambangkan nanti akan ada
apa ya bilangnya, Armageddon ya, perang terakhir, di mana memang Tuhan akan menyucikan bumi ini dengan api gitu. Jadi kalau aku lihatnya, oh ternyata bukan cuma manusianya, tapi bumi juga gitu kan. Dan bumi ini pertama kali, mungkin baptisan pertamanya adalah, penyucian pertamanya adalah ketika air bah zaman Nuh. Tapi nanti akan ada waktunya di mana bumi ini akan benar-benar disucikan lagi lewat baptisan api, yaitu di masa pada saat setelah 1000 tahun itu. Begitu. Jadi ya itu. Pendeta Saud. Ya, peristiwa akhir zaman ya yang digambarkan dari Sodom dan Gomora ini adalah suatu kepastian bahwa pada akhirnya orang fasik akan dihancurkan oleh api. Ya. Saya mau sampaikan begini, bahwa keadilan dan kasih Tuhan itu selalu paket lengkap, dia selalu berjalan bersama-sama. Bahkan dalam penghukuman pun di situ ada kasih. Ya. Lalu di dalam penyelamatan kita dalam kasihnya itu pun ada keadilan Tuhan. Nah, jadi kalau kita lihat dua unsur ini ya, pelangi itu kan melambangkan kasih Tuhan gitu kan. Nah, kenapa ada terjadi pelangi? Itu dua unsur itu ada itu. Pelangi ada karena ada air, kemudian cahaya. Atau panas. Itu dua unsur utama yang membuat ada pelangi. Ya. Jadi di dalam pelangi itu ada kasih yang menyelamatkan Nuh, tapi di dalam itu juga mengingat bagaimana orang yang tidak menurut itu binasa. Ya. Kan begitu kan? Nah, inilah menjadi gambaran kita nanti. Kalau di zaman Nuh unsur yang pertama dipakai air membinasakan, maka di zaman akhir nanti unsur yang kedua api. Ya, tapi dua-dua ini menggambarkan tentang kasih dan keadilan Allah. Gitu. Jadi pembinasaan Allah, penghakiman Allah terakhir membinasakan orang-orang jahat, itu adalah tindakan kasih. Makanya nanti orang-orang jahat itu malah akan berseru. Ya, adillah engkau ya Tuhan. Jadi mereka mengakui keadilan Tuhan. Mereka siap menerima hukuman itu. Karena mereka bukan kurang pengetahuan ya, tentang semua rencana keselamatan Allah. Tapi adalah karena mereka menolak kasih karunia itu. Jadi mereka akui itu nanti. Inilah luar biasanya. Gitu. Jadi pengalaman Nuh, pengalaman Sodom dan Gomora ini menjadi dua kisah. Jadi satu dibinasakan dengan air, satu dibinasakan dengan api. Dua-dua menggambarkan tentang kasih dan keadilan Allah. Ya, di cerita Nuh yang diselamatkan kasih. Keadilannya membinasakan orang zaman itu. Di cerita Sodom dan Gomora, Lot. Ya. Nah, demikian juga menjadi gambaran nanti tentang akhir zaman ya, bahwa kita akan dibinasakan dengan api kemuliaan Allah kalau kita tidak menurut dan setia dalam firman-Nya. Artinya penghakiman Tuhan yang kita terima kalau kita tidak menerima kasih karunia-Nya saat ini gitu. Jadi pilih yang mana? Mau kasih karunia Tuhan atau keadilan Tuhan dalam penghakimannya? Oke, terima kasih Pendeta. Dan tadi saya suka yang Pendeta katakan di dalam penghukuman itu ada kasih dan keadilan ya. Artinya tidak ada yang namanya api kekal atau neraka yang menyala-nyala membakar selama-lamanya gitu. Orang-orang yang jahat pun mereka sama seperti Sodom dan Gomora, ketika bahan baku pembakarannya sudah habis ya apinya akan habis juga gitu. Betul, menarik itu karena seringkali orang menyebut api kekal. Ya, berarti kekal itu udah mati-mati begitu ya. Menyiksa terus-menerus itu kan tidak ada kasihnya gitu. Kita di surga lihat terus orang tua kita yang gak masuk surga atau anak kita gitu disiksa terus. Surga itu jadi tidak bahagia karena melihat orang yang kita kasih dia menderita. Jadi api kekal di situ betul yang disampaikan Yula adalah selama unsur-unsur dosa itu ada, ya api itu akan menyala. Tapi kalau sudah habis, ya apinya akan padam. Nah, disitulah keadilan. Ya, terima kasih Pendeta. Nah teman-teman, kita pembahasannya semakin menarik, makanya jangan kemana-mana, kita kembali setelah yang satu ini. Nuh berkhotbah selama 120 tahun. Abraham bernegosiasi dengan Tuhan untuk menyelamatkan Sodom dan Gomora. Tetapi kita tahu hasil akhirnya kedua cerita ini
hanya menyisakan sedikit sekali ya orang-orang yang selamat. Apa yang bisa kita pelajari dari kedua cerita ini, Jadi? Walaupun kalau aku ngerasanya walaupun hasilnya sedikit, tapi itu tetap worth it. Jadi kayak walaupun 120 tahun itu hanya menyisakan 8 orang yang selamat, tetapi itu tetap bagi Tuhan adalah jiwa yang Dia tebus, dan itu tetap berharga. Maksudnya bahasa Indonesia apa? Worth it lah ya, sangat layak untuk dipertaruhkan. Dan juga kalau aku dapat pelajaran lainnya adalah Tuhan itu baik banget ya. 120 tahun, terus habis itu Tuhan izinkan juga Abraham yang bernegosiasi. Dan itu tuh sebenarnya kalau kita mau pikir-pikir, kalau masa kesukaran kita nanti yang ada di hadapan kita nanti nih di kedepannya, Tuhan tuh udah jauh-jauh kasih tahu duluan gitu loh. Jadi kayak kita tidak pernah akan dibiarkan tanpa mengetahui apa-apa lalu langsung kayak dibinasakan gitu aja. Tapi melalui orang-orang di sekeliling mungkin, sama seperti Nuh, melalui nabinya dan yang lain sebagainya, masa yang akan datang, apa yang akan terjadi kalau Tuhan mau melakukan sesuatu, Tuhan kasih tahu. Dan itu keadilan menurut aku, itu adilnya, sangat adilnya Tuhan. Kalau bagi saya, mungkin satu hal yang menarik adalah dalam kisah zaman Nuh kan, ini kan katanya pada saat itu kan belum pernah hujan. Jadi adalah sebuah kegilaan untuk mengatakan bahwa akan ada banjir. Apa itu banjir? Hujan. Apa ini hujan? Oh, apa air turun dari langit? Air kan cuma ada di bawah. Bagaimana mungkin air bisa turun dari langit? Ya kan? Makanya orang tidak percaya. Sama juga sekarang. Oh, nanti dunia ini akan dibakar hujan api. Apa itu? Api kan cuma dari bawah. Api nggak pernah turun dari langit. Oh, nantilah lihat tunggu api turun dari langit. Jadi ada sisi kesamaan seperti bahwa kadang-kadang orang mengatakan hal ini tidak mungkin karena ya secara ilmu pengetahuan, sains ini, teori-teori ini mengatakan tidak mungkin, tapi ya kita nanti lihat seperti apa. Itu satu. Lalu kemudian yang kedua yang menarik di dalam kisah Sodom dan Gomora, karena ini yang perlu dibahas lebih lanjut adalah di dalam negosiasi antara Allah dengan Abraham, yang menarik adalah ini menunjukkan bahwa sebenarnya Allah itu siap untuk menyelamatkan. Terserah Nuhnya maunya berapa. Coba kalau dibilang satu aja tolong jangan, mungkin Allah kan tetap terima. Tapi dia berhenti sampai di 10 doang gitu kan. Iya. Tapi kemudian yang menarik adalah bahwa Allah menghargai intersesi atau syafaat daripada Abraham. Karena Abraham kan pasti maunya untuk ponakannya Lot ini yang gak selamat. Akhirnya ketika itu mau dibinasakan, tetap Lotnya ini didatangi secara khusus. Iya. Dan terlebih lagi bahkan ditarik. Jadi artinya apa? Bahwa Allah sebegitu ingin untuk menyelamatkan orang, bahkan ketika orang itu sendiri tidak mau diselamatkan, bahkan ketika orang lain yang berdoa bagi keselamatan orang itu. Tapi tidak tidak mengoverride, tidak melampaui kemauan daripada orang itu sendiri. Ya seperti istri Lot itu kan, kalau istri Lotnya ternyata masih nengok-nengok terus, ya sudah dibiarkan, ditinggalkan. Lotnya aja yang akhirnya bisa keluar. Jadi kita bisa melihat ada suatu interaksi antara apa yang Allah inginkan, apa yang Abraham inginkan, apa yang seharusnya terjadi, apa yang akhirnya terjadi, apa yang ideal, apa yang praktikal. Jadi sebenarnya di dalam kisah ini banyak hal yang bisa kita ambil, dan kemungkinan, dan kalau Yesus sendiri menggunakan dua kisah ini, Nuh dan Sodom dan Gomora, sebagai gambaran akan akhir zaman, ya mungkin hal yang seperti ini akan terjadi. Ada ketidakpercayaan soal apakah ini mungkin. Apakah ini ada presidennya? Apakah ini pernah terjadi sebelumnya? Tidak pernah, tidak mungkin. Oh ya berarti udah pasti salah. Lalu kemudian, apakah orangnya mau? Apakah ada orang yang mendoakan? Apakah ada orang yang mengusahakan? Apakah orangnya sendiri harus mau? Apakah harus ada yang menarik dia? Jadi itu semua menggambarkan apa yang akan terjadi di sekarang ini, dan kemungkinan juga seperti itu. Jadi bisa jadi orang bisa selamat karena ada orang lain yang mendoakan. Dan ketika sesuatu terjadi, divine providence atau penyediaan ilahi berlaku atas orang yang didoakan oleh orang lain ini, ya orang ini punya sebuah kesempatan untuk merespons ataupun tidak. Dan ketika responsnya juga tidak sesuai dengan apa yang diinginkan, berlambat-lambat, malas-malesan, tetap ada satu dorongan. Oh, ditarik. Setelah itu ya barulah, udahlah ini dah. Kalau dia memang beneran menolak, udahlah, tidak. Tapi kalau dia, udahlah saya tertarik, kayak istilahnya terikut arus untuk bisa selamat, ya bisa juga. Karena orang seperti itu juga. Jadi tidaklah
salah untuk mendoakan keselamatan orang lain dengan sedikit memaksa. Tuhan selamatkanlah dia. Oke, berarti saya punya surat jalan nih istilahnya kan, malaikat Tuhan punya surat jalan untuk narik dia. Siapa yang kasih surat jalan? Ya ada yang minta dan ada yang mengotorisasi, walaupun dia sendiri nggak minta. Misalnya seperti itu. Berarti benar-benar betapa berkuasanya ya doa syafaat, doa untuk mendoakan orang lain, dan jangan mengingatkan jangan lupa juga bahwa mungkin kita itu ada juga yang mendoakan kita gitu. Jadi luar biasa ini ya. Dan kalau kita baca ya cerita negosiasinya Abraham sama Tuhan itu terdapat di dalam Kejadian 18 ayat 16 sampai 33, dan kita bisa melihat karakter Tuhan yang konsisten di situ. Apa itu pendeta yang kita bisa pelajari dari karakter Tuhan yang konsisten itu? Iya. Dari awal secara konsisten saya menyatakan karakter Allah yang konsisten itu dua itu tadi. Kasih dan keadilannya gitu. Nah, keadilan itu kan adalah kalau dalam timbangan itu sama ya gitu. Jadi antara pengetahuan yang kita peroleh dengan hukuman yang kita peroleh itu harus sama gitu. Nah, makanya Tuhan sebelum melakukan hukuman penghakiman, dia menyampaikan dulu kasih karunia-Nya. Gitu, ya kan? Nah, di dalam Amos 3 ayat 7 dikatakan, sungguh Tuhan Allah tidak berbuat sesuatu tanpa menyatakan keputusannya kepada hamba-hambanya para nabi. Jadi disampaikan dulu, itulah perannya Nuh. Gitu. Kan nggak tiba-tiba, ini udah jahat nih, binasakan. Nah, kan ada 120 tahun waktu untuk berkhotbah gitu, menyampaikan kebenaran bahwa akan ada penghakiman Tuhan gitu. Nah, demikian juga dengan Sodom dan Gomora, itu sudah ada amaran, bahkan malaikat Tuhan kan datang gitu ke tempatnya Lot itu. Malah mau disodomi lagi, makanya kata Sodom itu dari situ. Ya, karena mereka lihat ini laki-laki ini gagah sekali ini malaikat itu. Karena menyamar manusia kan malaikat Tuhan itu. Tamumu itu ambil sini gitu. Mau dipaksa mau mereka kawini. Memang udah rusak banget mereka. Gitu. Jadi peran malaikat itu memberitahu gitu. Jadi bukan hanya kepada Lot, tapi kepada seluruh penduduk itu. Tapi mereka tidak mau kan menerima. Nah, itulah keadilan Allah. Bahwa dia sudah memberitahu ya pelajaran-pelajaran ini, amaran-amaran ini. Maka kembali ke judul kita tadi, ke ayat tema kita. Semua ini yang menimpa mereka ini sebagai contoh dituliskan menjadi pelajaran, menjadi peringatan bagi kita. Gitu. Nah, kita beruntung nih yang hidup di zaman akhir. Ada banyak kisah selain nubuatan yang Tuhan beritahu yang akan terjadi ke depan menjadi pekabaran bagi kita. Tapi ada juga contoh-contoh kisah gitu yang sudah dicatat menjadi pelajaran gitu. Nah, itu sebabnya dua sisi ya yang mau saya tekankan. Yang pertama, dengan semua pemahaman ini kita mestinya lebih berjaga dan bersedia. Ya. Yang kedua, kita yang sudah tahu kebenaran ini harus menjadi penyambung lidah Allah, menyampaikan kabar kebenaran gitu ya, dalam konteks gereja kita pekabaran 3 malaikat gitu ya, Injil kekal itu harus disampaikan ya, seperti itu. Oke, dan kita melihat konsistensi itu tetap sampai kepada akhir zaman. Artinya di Kitab Wahyu kita menemukan juga ada masa 1000 tahun, bukan untuk manusia yang sudah diselamatkan itu untuk maksudnya cuman hanya untuk enjoy aja gitu ya, tetapi dikatakan di situ akan menjadi hakim, akan melihat bagaimana kasih dan keadilan Tuhan itu telah berlaku baik kepada mereka dan juga kepada orang-orang yang tidak selamat. Jadi kita melihat tadi yang pendeta sudah katakan, ada kasih dan keadilan Tuhan yang konsisten. Nah, ketika kita berbicara mengenai dua cerita ini, itu kan berbicara juga mengenai penghakiman dan penghukuman. Apa yang Alkitab katakan mengenai penghakiman, terutama untuk kita yang di zaman akhir sekarang, itu apa sih yang dikatakan tentang penghakiman? Jadi kalau dari pelajaran kita itu ada beberapa ya penghakiman itu ya katanya. Dikatakan ada yang namanya
investigative judgment atau pengadilan pemeriksaan, atau sebelum pengadilan sebelum kedatangan Kristus yang kedua kali. Lalu ada juga dinamanya pengadilan masa 1000 tahun. Atau millennial judgment. Lalu ada lagi yang namanya executive judgment atau pengadilan yang terakhir, atau apa bahasa Indonesia ya, pengadilan, sebentar saya lihat lagi. Kalau dibahas bahasa Indonesianya itu adalah pengadilan penghukuman yang terakhir gitu. Jadi ada 3, mungkin kalau terdapat di ayat-ayatnya, kalau yang pengadilan pra-advent atau sebelum kedatangan Yesus yang kedua kali itu adalah pemeriksaan kita semua yang hidup sekarang ini, apakah memang didapati ringan atau tidak gitu ya. Apakah kita layak untuk surga atau tidak. Itu ada di dalam Daniel 7 ayat 9-14, Matius 22 ayat 1-14. Ada juga di dalam Wahyu 11 ayat 1, 18, 19, dan Wahyu 14 ayat 6-7. Lalu kalau ada di pengadilan 1000 tahun, penghakiman 1000 tahun itu, bagaimana kita yang sudah diangkat itu menjadi, tadi Yola sudah katakan, menjadi hakim, bahwa kita akan memeriksa nih semuanya nih. Oh, kenapa ya si ini kok nggak masuk surga ya? Kenapa ya saya ini kok bisa masuk surga ya? Padahal saya jahat sekali gitu. Kenapa ya si ini, wah kayaknya dia sebenarnya kerjanya berdosa terus, tapi kok bisa ada di surga ya? Mungkin itu nanti akan dibukakan di dalam pengadilan masa 1000 tahun itu. Ada ayatnya di dalam 1 Korintus 6 ayat 2 dan 3. Dan juga Wahyu 20 ayat 4-6 dan ayat 11-13. Yang terakhir, pengadilan executive judgment yang terakhir banget nih, bahwa itu semuanya kita semua yang tidak mau, ciptaan yang tidak mau untuk menerima kasih karunia Yesus, akhirnya akan ada penghukuman, yaitu yang tadi ya, api yang akan datang dan akan dihancurkan, termasuk setan dan para pengikutnya. Ada di situ juga, ada di dalam 2 Petrus 2 ayat 4-6 dan juga 2 Petrus 3 ayat 10-13. Neta ada tambahan? Jadi mungkin kalau kita bisa melihat kan 3 tahap ini seolah-olah untuk menjaga jangan sampai ada orang yang benar tapi dihukum. Kemudian jangan sampai juga ada orang yang Tidak benar, tapi dibiarkan lolos gitu ya. Jadi kalau kita melihat sebenarnya mana yang lebih berbahaya, yang benar dihukum atau yang jahat tapi lolos? Kalau di dalam hukum Amerika ya, ada satu maksim dari hukumnya, lebih baik membiarkan 10 orang yang benar, jahat tidak dihukum daripada salah menghukum 1 orang. Yang benar itu. Gitu kan. Jadi mereka kalau bilang, kalau nggak yakin ya udahlah, udah lepasin aja karena kita nggak yakin gitu. Paling tidak secara maksim hukumnya. Kalau pada praktiknya sih ya pasti juga banyak ya banyak mafia peradilan apa itu juga ada itu semuanya kalau dihukum. Tapi maksudnya Tuhan mau menjaga hal itu sehingga ketika di dalam penghakiman pra kedatangan Tuhan itu Tuhan yang langsung tetapkan, oke, saya yang tahu semuanya. Kalau orang ini selamat pasti dia memang karena patut untuk selamat, gitu kan? Tapi kan kadang kita merasa, tapi ada nggak sih orang yang seharusnya diselamatkan tapi yang masih terhukum? Itulah kalau kalian nggak percaya, biarlah kalian yang cek sendiri. Gitu. Makanya itu dilakukan di dalam penghakiman 1000 tahun sehingga benar memang dia ya kita nggak bilang bahwa apa yang membuat dia tidak selamat ya itu nanti diskusi yang lebih panjang lagi. Tapi paling nggak apapun matriks yang nanti akan digunakan sebagai rubriksnya istilahnya kan ketika membaca kasus per kasusnya apapun itu setelah itu selesai memang ini memang dalam tanda kutip pantaslah dia untuk binasa atau baiklah dia untuk binasa. Nah, setelah itu baru ketika Tuhan datang yang ketiga kalinya barulah itu dieksekusi. Jadi istilahnya yang pas kedatangan yang kedua dengan kedatangan yang ketiga itu orang-orang jahatnya ini baru masih taruh di
di lapasnya lah gitu kan ya, belum dieksekusi gitu kan. Kalau ada terpidana mati gitu kan, ya udah siapa tahu masih ada PK, masih ada apalah, ada bukti baru apa segala, ternyata sudah tidak ada. Ayo sudahlah, memang sudah waktunya untuk dieksekusi. Dan ya walaupun ini sebenarnya diskusi terpisah, tapi sebenarnya kita perlu sampaikan karena motif penghakiman, bahwa kita harus pahami bahwa tidak ada orang yang akan binasa karena kurang kesempatan atau kurang pengetahuan. Itu yang perlu menjadi kita pegang. Jadi jangan bilang bahwa Allah itu kejam, Allah itu tidak adil. Tidak, semua kesempatan yang bisa dikasih, semua pengetahuan yang bisa diperlukan, semua hal yang Allah bisa berikan sudah diberikan. Dan itulah makanya perlunya itu benar-benar dilihat satu-satu di 1000 tahun itu, sehingga tidak akan ada lagi yang komplain, wah ini betapa kejamnya Allah gitu kan. Sehingga kalau kita lihat di akhir nanti dikatakan bahwa semua lidah mengaku, semua lutut bertelut, itu terjadi kapan? Oh, bahkan di kedatangan Tuhan yang ketiga gitu loh. Jadi orang yang jahat pun juga akan mengaku, ya adalah memang Saya patut. saya patut gitu. Entah bagaimana caranya, entah bagaimana bentuknya, tapi itulah yang terjadi. Nah, makanya ada seolah pengadilan ini kok kayaknya bertahap-tahap. Seperti itu. Dan ini menjadi pelajaran bagi kita ya, bahwa jangan sampai kita takut kepada keadilan Allah itu, kepada pengadilan atau penghukuman yang akan terjadi, tetapi jangan juga kita menjadi abai. Oh, ada kasih kok gitu, ada kasih karunia kok, jadi saya bebas untuk melakukan segala sesuatu. Tidak seperti itu. Ada kasih Tuhan, ada karunia yang diberikan Tuhan kepada kita, tetapi Allah juga adalah Allah yang adil. Mengetahui semua hal yang kita sudah pelajari, sebagai kesimpulan Pak Pendeta, apa yang bisa kita praktekkan di dalam kehidupan kita untuk mempersiapkan diri bagi kedatangan Tuhan dan bagi penghakimannya? Ya, sebelum saya ke sana, saya mau sedikit tambahkan. Jadi gini, penghakiman Allah itu berbeda dengan penghakiman dunia. Kalau penghakiman dunia, itu proses peradilannya berjalan dulu, baru menentukan benar salahnya. Kalau penghakiman Allah beda, justru sudah ditentukan dulu benar salahnya. Siapa yang diangkat, siapa yang ditinggal, kan gitu kan. Itulah penghakiman pertama tadi, investigasi itu. Nah itu wewenang Tuhan itu, karena dia maha tahu kan, melihat itu. Nah jadi dia datang nanti kali kedua, diangkatlah yang benar, gitu kan, ditinggal. Jadi sudah keputusan dulu nih. Tapi untuk membuktikan apakah keputusan itu benar atau salah, seperti yang dijelaskan Pendeta Wilson, itulah masa 1000 tahun itu. Gitu. Nah, kita terlibat di situ memeriksa. Gitu. Oh, benar juga ya. Oh, pantas ya Tuhan ya begini. Nah, setelah masa itu 1000 tahun selesai, kita kan turun ke bumi. Lalu orang-orang jahat bangkit, lalu setan dilepas katanya rantainya karena dia punya waktu untuk mempengaruhi gitu ya, lalu ingin merebut kota suci itu. Nah, tetapi kemudian sesaat dikatakan, kalau kita baca kemenangan akhir ya, sebelum mereka melancarkan aksinya, Tuhan membuka seperti nonton layar lebar gitu, setiap masing-masing orang melihat bagaimana setan itu berontak di surga, bagaimana dia mempengaruhi. Akhirnya mereka bilang sadar, wah ternyata kamu penyebabnya gitu. Untuk sesaat katanya mereka ini ingin mencekik si setan itu. Tapi itu sudah ada lagi pertobatan. Itu hanya sekejap saja untuk membuktikan bahwa keadilan Allah itu memang sudah benar. Nah, itulah dasar mereka nanti yang mengatakan bahwa memang Tuhan itu adil. Kita siap ya, menerima hukuman itu. Gitu. Nah, mengetahui semua ini, kan gitu kan pelajarannya. Firman-Mu itu pelita bagi kakiku dan terang bagi jalanku. Ya, Yakobus 4:17 katakan, kalau seorang tahu tapi tidak lakukan, dia berdosa. Lalu akhirnya orang Kristen bilang, kalau begitu janganlah belajar banyak-banyak, supaya jangan banyak tahu. Ya kan? Nanti kita jadi banyak dosa gitu. Nah, maka untuk menjawab itu yaitu tadi Mazmur 119 ayat 105. Ya. Apa bedanya orang yang berjalan dalam kegelapan dengan terang? Ya kalau dalam kegelapan kan terjatuhlah, terhantuk dan segala macam, binasa gitu. Sedangkan yang dalam terang dia akan tahu. Nah justru itulah kita harus lebih berbahagia dengan semua pemahaman kita akan firman Tuhan, dan kita harus terus menggali itu. Ya, sehingga kita lebih mengetahui kebenaran tentang kasih dan keadilan Allah. Itu harus menjadi pengalaman hidup kita, berjalan bersama dengan Tuhan. Di saat yang sama, itu akan menjadi kesaksian bagi orang lain, gitu kan? Sehingga orang lain juga nanti mengerti kebenaran itu melalui kehidupan kita. Dan akhirnya banyak juga yang diselamatkan. Jadi kehidupan kita bersama dengan Kristus, itu adalah
kesaksian yang hidup, ya, pekabaran yang nyata, yang nyaring, melebihi dengan pekabaran-pekabaran yang kita sampaikan. Seperti inilah kita berdiskusi, menggali kebenaran, menyampaikan, menyiarkan gitu kan. Akan lebih nyaring kalau dalam hidup kita sehari-hari kita menolong orang, kita mengasihi, kita berbuat adil sebagaimana Tuhan adil. Nah, itulah pelajaran yang bisa kita ambil. Terima kasih. Terima kasih Pak Pendeta untuk penjelasannya. Luar biasa, kiranya kita dapat menghidupkan apa yang telah kita ketahui ini dalam kehidupan kita agar kita lebih siap untuk kedatangan Tuhan. Dan kalau teman-teman masih memiliki pertanyaan, tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sabat dan kita akan membahasnya. Pada saat ini kita masuk di dalam sesi tanya jawab bersama dengan Pendeta Alberto Tulalesi. Terima kasih Pendeta untuk kesediaannya. Dan saat ini sudah ada pertanyaan dari 2 orang dengan pertanyaan yang hampir serupa ya Pendeta ya. Dari Dino Susanto dan Mardiko Aritonang. Pertanyaannya, apakah dosa yang begitu banyak yang kita lakukan di masa lalu dapat diampuni oleh Tuhan? Apakah dosa yang saya lakukan sampai sekarang akan diampuni saat kedatangannya? Baik, terima kasih Kak Yola. Terima kasih untuk pertanyaan yang luar biasa dari Dino Susanto dan Mardiko Aritonang. Karena masalah dosa, masalah kita semua. Jadi mari kita lihat apa kata Alkitab. Apakah dosa yang begitu banyak bisa diampuni? Kak Yola tolong baca dulu dalam Yesaya 1 ayat 18. Yesaya 1 ayat yang ke-18. 18. Dikatakan, marilah, baiklah kita berperkara, firman Tuhan. Sekalipun dosamu merah seperti kirmizi, akan menjadi putih seperti salju. Sekalipun berwarna merah seperti kain kesumba, akan menjadi putih seperti bulu domba. Terima kasih Kak Yola. Jadi ya dosa mau kayak apa saja Tuhan ampuni. Dosa Tuhan ampuni dengan rahmat Tuhan. Tapi bagaimana cara diampuni? 1 Yohanes 1:9 bilang begini, jika kita mengaku dosa kita, maka ia adalah setia dan adil, sehingga ia akan mengampuni segala dosa kita dan menyucikan kita dari segala kejahatan. Jadi minta ampun. Kapan diampuni? Bukan pada saat Tuhan datang. Langsung diampuni, disucikan malah. Lalu gimana nih? Kalau kita buat dosa lagi gimana? Jadi saudara-saudaraku yang kasih dalam Tuhan, apakah dengan itu menjadi maaf untuk kita terus berdosa? Coba boleh baca dulu Kak Yola dalam Roma 6 ayat 17 sampai 18. Roma 6 ayat 17 dan 18. Iya. Tetapi syukurlah kepada Allah. Dahulu memang kamu hamba dosa. Tetapi sekarang kamu dengan segenap hati telah mentaati pengajaran yang telah diteruskan kepadamu. Kamu telah dimerdekakan dari dosa dan menjadi hamba kebenaran. Iya, jadi kita sudah dimerdekakan dari dosa. Oleh apa? Dikatakan dalam Yohanes 15 ayat 5 ya. Akulah pokok anggur dan kamulah ranting-rantingnya. Barang siapa tinggal di dalam aku dan aku di dalam dia, ia berbuah banyak sebab di luar aku kamu tidak dapat berbuat apa-apa. Terhubung dengan Kristus, maka kita akan menjadi manusia baru. Kita dapat berbuat. Tanpa Kristus kita tidak dapat berbuat apa-apa. Kita akan berbuah dalam kehidupan kita. Jadi kita harus datang sama Kristus. Ketika kita datang sama Kristus kita diampuni. Lalu apakah itu dosa itu berkuasa lagi? Kita bukan lagi hamba dosa. Bagaimana sih ciri-ciri orang yang hamba dosa? Coba Kak Yola tolong baca dulu dalam Mazmur 36 ayat 4. Mazmur 36 ayat yang keempat. Ayat yang kelima, maaf. Ayat yang kelima. Mazmur 36 ayat yang kelima. Kejahatan dirancangkannya di tempat tidurnya. Ia menempatkan dirinya di jalan yang tidak baik. Apa yang jahat tidak ditolaknya. Lalu saya baca ya Yeremia 4 ayat 14. Bersihkanlah hatimu dari kejahatan, hai Yerusalem, supaya engkau diselamatkan. Berapa lama lagi tinggal di dalam hatimu rancangan-rancangan kedurjanan. Jadi orang-orang yang belum dibaharui hatinya oleh Kristus, ya, dia masih jadi hamba dosa. Kenapa? Bayangin, lagi tidur aja mikirin dosa. Lagi tidur ini mikirin apa yang buat kejahatan dan segala macam. Jadi hatinya tuh masih kotor. Hatinya itu masih kotor. Makanya diminta tolong bersihkan hatimu. Dengan cara apa? Datang sama Kristus. Coba mari kita lihat 1 Yohanes 3 ayat 8. Ayolah. 1 Yohanes 3 ayat yang ke-8. Barang siapa yang tetap berbuat dosa berasal dari iblis. Sebab iblis berbuat dosa dari mulanya. Untuk inilah anak Allah menyatakan dirinya, yaitu supaya ia membinasakan perbuatan-perbuatan iblis itu.
Jadi lihat itu dia. Bahwa kalau kita terus berbuat dosa ya berarti kita adalah hamba iblis bukan hamba kebenaran. Kristus datang untuk menghancurkan itu dia. Untuk hati yang rusak, hati yang cenderung untuk melakukan dosa, dibasuhkan oleh darah Kristus dan dibersihkan dan kita tinggal di dalam dia dan dia di dalam kita, maka kita dapat kekuatan untuk menang melawan dosa. Andai kan kita jatuh, maka kita memiliki dia yang menolong kita. Tapi bukan lagi mikir-mikirin dosa, bukan lagi hatinya kotor, rancangan-rancangannya cuma jahat doang, bukan itu. Tapi sudah jadi manusia baru. Amin. Terima kasih Pak Terima kasih, Pendeta Kak Yola. untuk jawabannya. Selanjutnya ada pertanyaan dari Dats David Tulandi. Pertanyaan, dalam Matius 5 ayat 19 ada tempat tertinggi dan terendah di sorga. Tolong pendeta jelaskan. Baik, jadi kita baca dulu ayatnya ya. Ya, pendeta. Boleh Kak Yola ya baca. Di dalam Matius 5 ayat 19, coba baca ayatnya. Matius 5 ayat yang ke-19. Karena itu siapa yang meniadakan salah satu perintah hukum Taurat sekalipun yang paling kecil dan mengajarkannya demikian kepada orang lain, ia akan menduduki tempat yang paling rendah di dalam kerajaan sorga. Tetapi siapa yang melakukan dan mengajarkan segala perintah-perintah hukum Taurat, ia akan menduduki tempat yang tinggi di dalam kerajaan sorga. Baik. Jadi seolah-olah kan orang yang meniadakan dan melanggar, artinya dihapus lah, ditiadakan hukum, gak dipedulikan hukum, lalu ajarin sama orang lain, gak apa-apa lah tetap masuk surga. Yang paling rendah. Walaupun tempatnya paling rendah gak apa-apa, surga yang penting. Loh apa memang begitu maksud Tuhan dalam ayat ini? Coba ayat ini kan gak berdiri sendiri, ayat ini kan berkelanjutan sebelumnya dan sesudahnya. Mari kita lihat konteksnya. Coba ayat 20 Kak Yola, tolong baca. Ayat 20, maka aku berkata kepadamu, jika hidup keagamaanmu tidak lebih benar dari hidup keagamaan ahli-ahli Taurat dan orang-orang Farisi, sesungguhnya kamu tidak akan masuk ke dalam kerajaan surga. Iya, jadi ahli-ahli Taurat, orang Farisi, kalau dia melanggar perintah Allah dan hidup tidak sesuai dengan firman Tuhan, kita sendiri pun maka tidak dapat masuk dalam kerajaan surga. Coba ayat 27 sampai 29, lebih jelas lagi nih. Kamu telah mendengar firman jangan berzinah, tetapi aku berkata kepadamu, setiap orang yang memandang perempuan serta menginginkannya, sudah berzinah dengan dia di dalam hatinya. Maka jika matamu yang kanan menyesatkan engkau, cungkilah dan buanglah itu. Karena lebih baik bagimu jika satu dari anggota tubuhmu binasa, daripada tubuhmu dengan utuh dicampakkan ke dalam neraka. Lihat itu, tentang zina, melihat saja sudah berzina. Dia melanggar perintah Tuhan, itu jangan berzina itu ada dalam perintah Tuhan, hukum yang ke-7. Jadi ingat ini bahwa kalau terus kita lakukan itu maka kita akan dibuang ke api neraka, tidak masuk surga. Bukan berarti mendapat tempat, mengabaikan hukum itu mendapat tempat yang rendah, tidak ada itu. Inilah konteksnya adalah tidak akan tiba di sana. Nah, jadi itu di konteksnya. Jadi kalau ketika menuruti akan firman Tuhan, maka konteksnya adalah kita akan tiba di sana bersama-sama dengan Tuhan. Terima kasih Kak Yola. Terima kasih penjelasannya Pak Pendeta. Teman-teman, semoga ini dapat memberikan jawaban kepada pertanyaan teman-teman. Namun jika masih ada pertanyaan lanjutan sehubungan dengan pelajaran sekolah sahabat kita, gambaran, kiasan, simbol, cara mempelajari nubuatan Alkitab, silahkan tinggalkan di kolom komentar YouTube channel Diskusi Sekolah Sahabat dan kita akan membahasnya. Kalau teman-teman memiliki pertanyaan Alkitab di luar dari pelajaran sekolah sahabat kita, tenang saja, Anda bisa datang ke program Tajam Tanya Jawab Alkitab dan akan dijawab oleh Pendeta Richard Sabuin. Saat ini kita kembali ke studio. Kita akan menutup diskusi kita dengan doa dibawakan oleh Pendeta Saud. Mari kita satu dalam doa. Bapa yang penuh kasih, terima kasih atas diskusi yang sangat baik. Pada saat ini kami boleh belajar dari pelajaran yang ke-10. Bagaimana kami boleh belajar dari pengalaman-pengalaman baik bangsa Israel, baik zaman Nuh, juga zaman Abraham, Lot, mengenai Sodom dan Gomora. Semua ini Tuhan menjadi pelajaran bagi kami tentang kasih dan keadilan Allah yang juga akan Engkau nyatakan pada akhir zaman di mana kami hidup. Biarlah kami mempersiapkan diri kami untuk selalu setia hidup dalam kebenaran, dan di saat yang sama kami boleh menjadi saksi yang hidup sehingga banyak orang mengenal, melihat
betapa Tuhan itu adil dan sangat mengasihi. Pada akhirnya kami masing-masing akan membuat pilihan. Apakah kami akan hidup di dalam kasih Tuhan dan berlaku adil, ataukah kami akan menerima penghakiman dan penghukuman dari Tuhan. Terima kasih, biarlah Tuhan memberkati kami semua, narasumber dan kru yang sudah membawa diskusi pendalaman Alkitab ini. Demikian juga saudara-saudara kami yang akan menonton dan juga belajar bersama lewat tayangan pembelajaran firman Tuhan ini. Kiranya kami selalu diikat dalam satu kasih, satu iman, satu pengharapan bagi kedatangan Tuhan yang kedua kali. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Amin. Terima kasih Pendeta Saud, terima kasih Jadi, terima kasih Pendeta Wilson untuk diskusinya. Dan semua yang telah kita bahas, diskusikan menjadi contoh, dituliskan untuk menjadi peringatan kepada kita, kepada siapa akhir telah datang. Dan biarlah Kristus menjadi pusat dari segala yang telah kita bahas ini, karena Dia harus menjadi landasan sekaligus tujuan akhir dari semua upaya nubuatan kita. Kita akan bertemu di pelajaran selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Amin.